Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Legend Vlog 96. Kali ini gue mau seperti biasa bongkar CVT setelah motor berasa udah nggak enak sekian lama, kurang lebih 1 bulan lah. Dan berasa ada kayak suara-suara nggak jelas guys, makanya langsung aku coba buka. Ya seperti biasa tahap awal kita buka dulu CVT-nya. Ini gue pakai impact ya guys, jadi nggak usah pakai tracker lagi yang biasa dicantolin di kampas atau di puli. Kuncinya masih sama seperti biasa, kita buka satu-satu. Kita buka depannya dulu. Nah ini kampasnya, ini guys, gue pakai kanvas Nmax tuh, si bak itunya tuh makin kalah guys, jadi posisi kampasnya itu tebel, malah yang kena tuh si bagian mangkoknya guys. Ini juga roller udah mulai peang, mungkin next service bakal gue ganti. Untuk belnya aman, masih aman. Dan ini guys kondisinya, mangkoknya seperti itu. Nah ini kampasnya kayak gini kurang lebih, dan ini keadaan di dalamnya guys, udah kotor banget tuh, kelihatan banget sampai kinclong guys si mangkokannya. Oke, biasa gue pakai bensin aja guys, yang murah dan yang mudah didapetin juga. Ya jangan lupa siapin kuas sama wadah ya guys, buat ngebersihin debu-debu di dalamnya. Kita gosok pelan-pelan sampai bersih. Bisa dilihat tuh kotoran kampasnya guys, udah banyak banget, makanya jadi gredeg ya. Ini bersihin lagi, dicelup sambil digosok-gosok ya guys. Kita semprot lagi, takutnya masih ada sisa-sisa serbuk. Oke, yang mangkok udah beres, dan ini bagian depan guys. Pokoknya cara gampangnya tuh tinggal disiram bensin terus dioles pakai kuas, itu udah bersih guys. Pokoknya lakuin di semua yang sekiranya kotor ya guys. Ini rumah roller, sekalian kita bersih juga. Kita siram lagi biar sisa-sisanya ikut kebuang guys. Nah ini sekarang bagian kampas. Kita gosok sampai ke dalam-dalam ya guys. Pokoknya sebisa mungkin harus bersih, karena kalau nggak bersih ya sama aja guys, kita udah capek-capek bongkar tapi nggak maksimal kan. Nah kita semprot lagi sembari diangkat dari mangkoknya guys. Sekarang kita lanjut di bagian ini guys, apa sih, rumah CVT nya ya, box CVT. Kita gosok, pokoknya sampai ke sela-selanya guys, harus keangkat semua kotoran-kotorannya. Setelah itu kita semprot. Nah tuh mengalir tuh sampai jauh
Nah ini sekarang bagian luar ya guys, mekanismenya masih sama, yaitu digosok sampai ke sela-selanya guys, harus bersih semua. Sebenarnya cukup gampang, sebenarnya yang sulit itu mungkin bagian bongkarnya ya guys, karena kalau misalkan gak ada impact harus pakai tracker yang buat ganjel pulinya guys, biar nggak ikut muter. Kalau pakai impact itu lebih simpel, cuman ya itu kalian harus ada impact, karena kalau impact itu kekuatannya lumayan besar, jadi lebih gampang guys. Sampai ke pelosok-pelosok negeri guys, dikuras. Nah setelah itu dibalik, disemprot. Kita tiriskan seperti gorengan ya guys. Kita taruh dulu. Selanjutnya kita lap guys. Dilap satu-satu sebelum kita pasang ya. Nah ini bagian mangkoknya udah kinclong banget dalamnya guys, karena kegores sama kampas. Soalnya ini gue pakai kampas NMAX guys. Emang sebenarnya kurang cocok sih itu. Bagian luarnya tuh udah tipis. Mungkin next kalau ada rezeki bakal gue ganti yang dibolongin guys. Kita lap. Nah berhubung tadi gue bilang kayak selip gitu pasti gas guys, jadi gue putusin, gue amplas dulu biar agak ini ya apa sih, agak lumayan kasar sedikit ya, karena kalau nggak diamplas tuh bahannya kayak keramik guys, keras licin gitu, jadi pas digas itu kayak selip gitu, kayak bunyi ngedrip gitu. Kita amplasnya ngambang aja guys, jangan ditekan banget ya. Ada 3 bagian, kita amplas semua sampai yang noda hitamnya tuh hilang guys. Itu yang hitam itu karena bekas nempel ke mangkok jadi selip, nah itu lama kelamaan jadi hitam guys. Oke, setelah udah kita lap lagi, kita lap bagian dalamnya. Nah kita amplas juga bagian mangkoknya guys, karena tadi gue bilang kan kayak nggak rata gitu guys, karena kemakan sama kampasnya. Kita putar sambil kita tempelin amplas. Jangan lupa dilap lagi ya. Nah sekiranya udah aman, kita lepas. Kita lap lagi. Kita pasang itunya guys, apa sih, klip ya yang di rumah roller guys.
Nah itu juga udah kendor, mungkin bulan depan gue harus ganti juga tuh. Nah sekarang kita pasang rollernya, jangan sampai kebalik ya guys. Berarti servis depannya tuh gue harus ganti roller sama clippernya guys. Biasa sebelum kita pasang kita kasih pelumas dulu. Bagian depan belakang juga dikasih ya guys. Oke, kita pasang dulu bagian depan. Kita masukin dulu belnya ya. Jangan sampai ketuker ya guys. Sebenarnya bagusnya di video tuh gitu guys, misalkan kita lupa kita bisa lihat tayangan ulangnya kayak VAR. Nah ini kampasnya, kita kasih pelumas lagi. Jadi si belnya ditarik dulu keluar guys, baru dimasukin si rumah kampasnya ya. Baru kita pasang mangkoknya. Nah setelah itu kita kasih bautnya. Setelah itu kita kencengin. Ini guys, jadi yang gue maksud kalau pakai kunci manual kalian harus ganjel depannya tuh yang ikut muter. Tapi kalau pakai impact kalian nggak usah ganjel juga udah lepas guys. Oke, seperti biasa gue coba nyalain dulu setelah terpasang semua. Nah ini aja sih guys, kebiasaan gue aja. Bebas kalau kalian mau nyalain dulu apa langsung pasang. Kalau gue biasanya memang kalau udah kelar pasang, nyalain dulu sebentar baru kita tutup. Oke, setelah terpasang kita tinggal masukin baut-bautnya, jangan sampai ketuker guys. Pokoknya yang tengah itu yang paling panjang, sisanya itu panjangnya sama semua, jangan sampai kurang apalagi lebih, wah itu lebih kacau. Yang di bawah itu sekalian nyantol sama kabel rem ya guys, jadi jangan sampai kelewat. Nah ini agak susah nih karena posisi ada step belakang kan, jadi ketutupan. Nah pelan-pelan, nah kita kasih center, nah baru masuk tuh. Setelah itu lanjut kita kencengin. Untuk filter gue nggak buka karena belum lama ya guys, dan gue pakai yang merek lumayan juga, jadi nggak usah gue buka dulu deh. Oke, kita pastiin lagi udah kencang semua ya. Oke, kita tes gimana, apakah masih bunyi atau enggak. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.